Halo guys, welcome back to Bronze Audio YouTube channel. Kali ini kita bakal ngebahas mobil CR-V Turbo. Di sini kita bakal ngebahas three-way yang keren banget. Kita bakal komplit ganti semua sistem. Baik dari head unit kita menggunakan dua. Dari atas yang kita pakai adalah head unit Android. Dan tambahannya adalah satu head unit lagi yang bakal bikin suaranya keren banget. Itu head unit tambahan Alpine terbaru. Jadi buat teman-teman, sebelum ini kita juga mau sedikit nge-review, pernah ngebahas two-way OEM di mobilnya Pak David. Dan sebelumnya lagi kita ngebahas juga sistem three-way. Jadi kali ini bakal serunya cukup kompleks, penggantian produk dan tambahan peredam full. Di sini juga ada ambient light. Langsung aja kita saksikan videonya yuk. Halo guys, ketemu lagi kita di Bronze Audio. Oke, kali ini kita mau ngebahas produknya dan produk yang kita gunakan di sini semuanya lumayan oke. Sebelumnya kita mau ngobrol dulu. Di sini Bro Jovan yang masangin mobil ini, kita bukan hanya mobil pertama ya ini. Jadi kita sudah pernah bangun sistem three-way full juga di mobil Yaris, dan di sini adalah CR-V Turbo. Agak berbeda sedikit, agak besar sedikit mobilnya, tapi tetap mintanya jangan terlalu rame ya. Jadi kita kan bikin sesimpel mungkin dengan pemasangan yang bisa dibilang power dan DSP-nya kita taruh di bawah bangku, jadi nggak kelihatan. Jadi hanya tambahan subwoofer, custom box di bagian atas ban serep. Jadi pengerjaan itu yang terlihat di sini perubahannya minor di pilar, box belakang, dan head unit yang kita rubah. Oke. Sini kita mulai dari head unitnya dulu. Kita menggunakan head unit Alpine. Di sini UTX M08, ini adalah produk terbaru dari Alpine. Dan kita menambahkan juga di sini ada Helix DSP Mini. Ini prosesor yang cukup simple, 6 channel juga. Di sini masih asli Jerman dan sudah high res. Buat teman-teman yang nyari prosesor yang cukup pintar dan harganya masih terjangkau, di sini kita ada produk masih asli Eropa, sekitar 5 juta, dan di sini Alpine-nya juga di harga 13,5 juta ya guys. Jadi padanannya dua-duanya model yang simple. Kita langsung naik ke power. Di sini power kita menggunakan power satu piece saja, 6 channel Evo 3 A6. Di sini 6 channel satu piece, udah langsung ngangkat si speaker three-way dan subwoofer. Jadi ringkes ya. Speaker yang kita gunakan di sini juga kita menggunakan flux. Fluxnya kita main semi pasif. Jadi memang mementingkan untuk si penumpang bagian depan, memaksimalkan. Walaupun belakangnya kita nggak kasih power, tetap lumayan enak karena kita udah naikin sistem three-way. Jadi buat teman-teman yang mau enak depan, belakang, mau lumayan dapat kebagian, bolehlah kita pakai yang three-way. Jadi misalkan udah sempet upgrade two-way, teman-teman mau naik three-way, ini kita bisa coba modelnya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada head unit tambahan. Jadi sebenarnya awalnya si Bro Jovan ini udah mutusin mau pakai Android, tapi ternyata ya sebenarnya ada plus minus dari penggantian head unit itu. Ternyata kita merasa ada sesuatu yang masih mau dimaksimalin lagi dari sistem suaranya, jadi kita pilihkan tambah si Alpine. Jadi Alpine ini memang nggak langsung dari awalnya pemilihan di Android head unit yang memang OEM buat si CR-V Turbo, tapi ternyata mungkin karena sudah ada standar yang kita punya, sudah pernah masang audio, tuntutannya pasti ada lebih ya dari teman-teman. Mungkin aku pengen suaranya minimal seperti yang sebelumnya atau apa. Jadi kita menyarankan ada baiknya teman-teman mungkin dinaikkan head unitnya juga dengan menggunakan pilihan Alpine juga, supaya Androidnya tetap dapat, si suaranya maksimal kualitasnya. Gimana caranya ya, kita
nambahin selain prosesornya kita support yang sudah high res, kita menggunakan head unit yang juga sudah high res. Jadi Alpine ini walaupun produknya barangnya kecil, justru itu kelebihannya ya guys. Unitnya kecil dan kita bisa pasangkan di segala unit teman-teman, mobil teman-teman. Jadi teman-teman, Alpine ini cukup menarik dan memang best seller untuk saat ini karena ini produk terbaru dan ternyata inovasi ini sangat membantu buat teman-teman kita yang memang nggak punya tempat lagi. Head unit yang rata-rata sekarang ini tuh udah pada integrated dan sudah tidak bisa diganti. Kadang-kadang ada mobil yang gila mau ganti head unit gue gimana nih, susah banget. Jadi way out-nya salah satunya adalah menambahkan si kecil, si pintar ini. Jadi dia udah high res, 24 bit, sudah bisa DSD, FLAC. Jadi udah keren banget. Tambahin prosesor sama ini udah keren, oke? Subnya kita menggunakan subwoofer Neo 10 inch. Jadi udah lengkap semua ini fitur di dalam mobil. Dan juga ini kita saksikan sedikit cuplikan, ada beberapa part bagian yang sebelum kita masang audio, kita masangin juga peredam-peredam full di mobil supaya jauh lebih kedap. Jadi teman-teman, kalau selain masang audio, kita butuh juga untuk kenyamanan. Jadi kenyamanan itu kita dapat dari peredam, bisa itu mensupport ya, menunjang hasil suara yang maksimal, itu salah satunya dari peredam. Dan sekarang kita lanjut ke bagian-bagian berikutnya adalah bagasi. Yuk kita liatin, di sini adalah bagian bagasinya nih yang kita udah upgrade. Jadi cover ini masih ori ya, ini teman-teman masih asli dari Honda. Dan di sini kita langsung aja ngeliatin posisi bagian sininya. Nah ini kita udah membuat yang cakep-cakep ini. Di atas ban serep adalah box subwoofer yang custom made untuk memaksimalkan. Kenapa sih sebenarnya dibikin bentuk agak miring? Karena kita udah nyoba, hasil dengan kemiringan seperti ini lebih maksimal dibandingkan rata hadap ke atas. Jadi kita yakini ini bisa lebih baik suaranya. Oke. Walaupun teman-teman misalkan diratain bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, bukan nggak bisa. Oke, pembuatan seperti ini yang kita buatkan satu. Yang orinya ada di sini. Ini orinya teman-teman bisa bawa pulang. Ini orinya. Nah, yang ini yang cover atasnya. Jadi cover atas tetap bisa dipakai ori. Tapi yang cover yang ini, yang biasanya ada di sini, ini kan talinya juga sama nih guys. Ini kita buatkan yang baru. Ini satu. Dan ini box subnya. Oke, di atasnya ban serep itu ada gabus seperti ini. Ini dibawa pulang karena kita gantikan dengan box subwoofer. Oke, semua sudah terlihat lebih kurang simpelnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau pergi-pergi tetap masih bisa ya. Jadi nggak terganggu sama sekali. Oke, kita langsung aja ke bagian depan. Kita mau lihat pilarnya, yuk. Oke guys, sekarang kita liatin pilar orinya dulu. Nah di sini orinya teman-teman tetap bawa pulang, asli, kita tidak rusak. Jadi kita kalau biasanya pilihannya ada dua, antara kita siapkan yang baru orinya atau kita buatkan dari cetakan dasar kita. Jadi buat temen-temen yang pengen ngebangun gak usah khawatir ntar bakalan standar ini kayak gimana sih, tetap bisa balik lagi seperti semula dan teman-teman bisa jual mobilnya tanpa ada gangguan atau kendala apapun ya. Nah placement yang segitiganya ini kan placement asli, ini kita nggak cabut si Twitter, jadi tetap masih ada di sini, tapi kita nggak nyalain. Jadi yang nyala itu adalah yang bersuara, sumber bunyinya kita dari si speaker di three-way pilar gitu. Covernya ini biasanya teman-teman bisa pilih ya, biasanya mau yang jaring atau mau yang palang atau mau jaring plus palang 2 dari si Fluxnya. Nah, kalau mau senada di sini kan kebetulan yang dipilih adalah speaker SC361, di sini hitam, teman-teman bisa pilih warna hitam juga grillnya. Di sini udah terlihat senada dengan warna si dashboard, hitam ketemu hitam. Walaupun si aslinya adalah kita lihat warnanya
warna light gray. Tapi untuk lebih matching, karena warna yang kita cari nanti kan ini udah sesuai request kan mau dijahit. Warna si light gray ini kadang nggak bisa sama persis dengan warna si pilar asli. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kita kasih pilihan, temen-temen mau warna apa yang paling mendekati, yang nggak mau terlalu beda. Kebetulan si Bro Jovan ini pilihnya yang gue hitam aja. Jadi balik lagi, teman-teman bisa memilih warna. Oke, di sini ada tambahan selain pilar yang kita custom. Nah, ini pilarnya prosesnya biasanya kita 4 hari pengerjaan dari mulai cetak dasar. Kalau nggak pakai cetak dasar, misalnya teman-teman langsung motong dan kita punya ori kayak gini tapi aslinya, misalkan punya, kita bisa lebih cepat sedikit, 1 hari 1 step, karena kita nggak perlu bikin cetakan dasar ya. Oke. Setelah bikin pilar, berjalan sembari kita masang peredam dan instalasi kabel-kabel. Nah, di sini ada juga tambahan ambient light yang teman-teman bisa lihat. Ambient lightnya cakep banget. Kita pasang di setiap door trim. Di sini ada 4 door trim. Ya, kita pasangin 4-4-nya dan dashboard. Di dashboard ini juga ada 2 titik bagian yang kita tambahkan di bagian kolong. Nah, sebagai request yang cukup unik juga, di sini lampu kolongnya kita nggak satukan dengan sistem modul yang ada di ambient light. Jadi nanti kan ambient light kita bisa kontrol itu melalui aplikasi. Jadi teman-teman bisa download juga aplikasinya dan bisa pilih warnanya. Yang lagi moodnya hari ini pengen warna apa, kita bisa atur warnanya. Dan plus juga lampu kolongnya itu sendiri lagi, jadi ada remote-nya. Oke guys, ini udah ketemu remote-nya dan kita mau cobain lampu kolongnya sebentar. Yuk. Ini kita buka pintu, karena setiap buka pintu lampu kolongnya nyala dan warnanya nggak nyambung sama ambient light, jadi ini terpisah. Pas teman-teman butuh aja, ini cuman buat kayak lampu penerang buat di kolong bangku supaya kelihatan tuh warna bagian kolongnya. Nah, kalau mau ganti kita bisa kontrol dari sini. Ini ada remote-nya. Jadi kita bisa ganti-ganti, nyesuain feel kita ya. Kita pengen warna biru, ya udah ini biru gitu. Oke, ini contoh aja. Tapi semua bisa diatur by request dari teman-teman. Oke guys, sekarang kita mau tes melalui kontrol dari Alpanya, dan kita mau ngetes melalui koneksi Bluetooth ke HP. Suaranya kita lewat HP juga ya guys. Di gambar ini kita udah setting sama dengan handphone. Aku mulai nyalain, tes lagu pertamanya. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason.
Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all out. If your soul is aching, love will come for you for sure. If we're caught in a wave, I will carry you over. It don't matter where you are, I'll run to the front door. When my head goes in different directions, you know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question if I'm 100 with you. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. You could build a wall, I will run it up, 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 just to get to your heart. If we're caught in a wave, baby, we'll make a way. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. Between our love, love, love. It will keep us apart. Shadows play all idle hands. I lose myself, I do. I found my way to velvet sands. I'll crash right into you. If we're caught in a wave, I will carry you over. It don't matter where you are, you're still the one I choose. When my head goes in different directions, you know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question if I'm 100 with you. You could put an ocean between our love, love, love. It won't keep us apart. You could build a wall, I will run it up, 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 just to get to your heart. If we're caught in Oke guys, kita sudah tes 2 lagu, tapi kita nggak fokus ke bassnya karena memang di sini kita arahnya ke SQ gitu. Dan powernya kan kita main di 6 channel 1 piece ya, jadi arahnya memang mau nyaman dan suara staging yang penting bisa maksimal. Oke. Nah di sini ngetesnya kita pakai lagu melalui YouTube channel dan Bluetooth, oke? Jadi teman-teman, buat yang pengen penasaran kayak gimana sih sistemnya pemasangan kita di Bronson seperti customan seperti ini, kok ada unit 2, operasinya gimana? Misalnya teman-teman penasaran tujuannya apa, mau tanya lebih detail lagi seperti arahannya kemana, atau misalnya teman-teman ada di luar kota pengen konsul juga, silakan ngomong aja, nanti kita coba bisa komunikasi lebih detail dan lebih jelas lagi per masing-masing kebutuhan. Jadi kan ada yang mungkin kebutuhannya 2-way aja, kebutuhannya 3-way atau pengen 4-way ya. Kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan atau konsulnya. Sampai ketemu di video kita lainnya. See you guys, thank you very much, bye bye.